Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan yang luar biasa, seru untuk mengurai satu topik teologi yang cukup padat, yaitu 7 sifat inti Sang Pencipta, atau yang mungkin sering kita dengar dengan sebutan sifat ma'ani. Tapi tenang aja, kita nggak cuma akan membedahnya lewat teks-teks suci, tapi juga pakai logika murni dari akal sehat kita. Jadi, siapkan diri Anda karena kita akan membongkar apa yang bisa kita sebut sebagai arsitektur kesempurnaan ini satu persatu. Dan jujur saja, Anda akan lihat betapa masuk akalnya konsep ini. Oke, sebelum kita nyebur lebih dalam, mari kita lihat rute perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari pengantar singkat tentang sifat ma'ani, terus ngebangun fondasinya lewat sifat ilmu dan hayat. Habis itu kita bahas sang penentu, yaitu kudroh dan irodah. Membedah matriks kehendak dan perintah yang sangat menarik, lanjut ke sifat kalam, dan terakhir kita tutup dengan sam dan ibsyar. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, pengantar sifat ma'ani. Nah, poin krusial yang perlu kita pegang sebagai pijakan awal adalah bahwa sifat-sifat ini disebut sebagai zaidah ala al-zat. Sederhananya, ini adalah sifat-sifat tambahan pada zat ilahi yang secara mutlak menegaskan kesempurnaannya. Sifat ini nggak terpisah, tapi melekat erat. Sebelum kepala kita pusing, ada dua istilah kunci yang wajib banget kita pahami. Pertama, wujudiyah. Ini bukan angan-angan abstrak ya, ini artinya sesuatu yang benar-benar ada, tetap dan terbukti nyata. Kedua, azaliyah, artinya abadi, tanpa permulaan sama sekali. Kalau Anda sudah pegang dua kata kunci ini, saya jamin sisa pembahasan kita bakal terasa jauh lebih gampang dan mengalir begitu saja. Sip, sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu fondasinya, ilmu dan hayat, atau pengetahuan dan kehidupan. Dua sifat ini benar-benar jadi garis dasar mutlak buat sesosok pencipta yang sadar. Secara logika simpel, nggak mungkin dong sebuah entitas bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa kompleks kalau dia nggak punya pengetahuan dan nggak hidup. Coba kita perhatikan konsep ilmu kasbi. Ini tuh sifat khasnya manusia. Pengetahuan kita kan didapat secara bertahap ya kan? Sebelumnya kita nggak tahu, terus kita observasi, kita baca buku, kita mikir, baru deh jadi tahu. Tapi bagi sang pencipta, ilmu semacam ini jelas mustahil. Pengetahuannya itu adalah sebuah penyingkapan mutlak, atau istilahnya inkisyaf, tanpa pernah didahului oleh proses belajar atau fase ketidaktahuan sedikitpun. Semuanya sudah tersingkap dengan sempurna. Kalau kita lihat dari kacamata teks suci atau dalil nakli, coba deh resapi ayat yang puitis tapi punya makna mendalam ini. Dikatakan, tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Ini seolah membingkai seluruh alam semesta sebagai sebuah kitab terbuka yang terlihat sangat jelas, yang jadi saksi nyata betapa luasnya pemalaman Sang Pencipta. Bayangkan, setiap biji kecil yang tersembunyi di kegelapan bumi sekalipun, gak ada satupun yang luput dari pantauannya. Sekarang, mari kita mainkan nalar kita. Kita bakal menelusuri dalil akli, alias bukti rasional, kenapa sifat hidup atau hayah itu wajib ada. Kita pakai logika jika maka yang cepat ya. Langkah pertama, kita udah sepakat pencipta punya pengetahuan dan kehendak tak terbatas. Langkah kedua, kesempurnaan absolut butuh yang namanya kehidupan untuk bisa menopang sifat-sifat tadi. Gak mungkin kan sesuatu yang mati punya kehendak? Langkah ketiga, lawan dari hidup adalah mati, dan kematian itu jelas sebuah kecacatan yang mustahil buat Tuhan. Langkah keempat, jadi kesimpulannya nggak bisa dibantah lagi. Sang pencipta pasti secara abadi maha hidup. Keren kan? Bagaimana sifat-sifat ini menumpuk dan saling melengkapi dengan logika yang sangat ketat? Lanjut ke bagian ketiga, sang penentu, yaitu kudrah dan irodah. Tadi kita udah tetapkan kalau pencipta itu hidup dan tahu segalanya. Otomatis, dia harus punya kapasitas buat bertindak secara nyata kan? Untuk membuktikan sifat kudrah atau kekuasaan, kita pakai metode reductio ad absurdum. Sederhananya, kita buktikan dengan menunjukkan betapa konyolnya kalau kita mikir sebaliknya. Gini logikanya, pencipta membuat alam semesta. Kalau dia nggak punya kuasa, berarti dia lemah. Tapi pertanyaannya, mungkinkah sebuah entitas yang lemah menciptakan tatanan alam semesta yang super rumit kayak sekarang ini? Jelas nggak mungkin. Dan karena alam semesta ini benar-benar ada dan nyata kita rasakan, secara otomatis itu membuktikan kalau dia maha kuasa. Kelemahan pada diri Tuhan itu secara filosofis sangat amat mustahil. Lalu ada irodah atau kehendak. Anda bisa bayangkan iradah ini semacam filter utama dari realitas kita. Iradah itu sifat azali yang menentukan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Apakah sesuatu itu bakal ada atau nggak ada, ukurannya seberapa, kapan kejadiannya, di mana posisinya, dan kemana arahnya. Maksudnya apa? Artinya, nggak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang meleset dari pilihan spesifiknya. Ini juga jadi bukti kuat kalau dia bebas dari segala bentuk paksaan atau tekanan dari pihak manapun, semua murni karena kehendaknya.
Nah, ini membawa kita ke bagian keempat, matriks kehendak dan perintah. Sekarang, apa yang bikin bahasan di sini luar biasa menarik adalah bagaimana konsep ini memecahkan sebuah paradoks yang sering banget ditanyain. Kalau Tuhan cuma memerintahkan yang baik-baik, kok masih ada kejahatan di dunia ini? Kuncinya ada di sini. Kita harus bisa membedakan antara apa yang Tuhan perintahkan, yaitu amar, dan apa yang Tuhan kehendaki terjadi, yaitu irodah. Coba lihat matriks 4 bagian ini. Ini benar-benar brilian. Skenario pertama, diperintahkan dan dikehendaki terjadi, contohnya imannya Abu Bakar. Semua sejalan kan? Tapi coba lompat ke skenario keempat. Tidak diperintahkan, tapi dibiarkan terjadi, contohnya kekufuran Abu Jahal. Disinilah ulama membedakan dengan tegas antara perintah dan kehendak. Manusia itu punya yang namanya kasb, semacam kecenderungan atau usaha dari diri kita sendiri untuk memilih suatu tindakan. Karena kasb inilah kita dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita, walaupun ujung-ujungnya segala kejadian tetap dalam bingkai kehendak Allah. Konsep yang sangat rapi dan menempatkan tanggung jawab tepat pada porsinya. Kita beralih ke bagian kelima, komunikasi abadi atau sifat kalam. Waktunya kita masuk ke atribut yang berkaitan dengan persepsi dan komunikasi. Sifat kalam atau berfirman ini penting banget buat diluruskan. Waktu kita ngomongin firman Tuhan, kita nggak lagi ngebahas suara yang keluar dari pita suara fisik atau huruf-huruf yang dicetak pakai tinta. Buat melindungi kemurnian konsep kesempurnaan Tuhan, kita harus paham bedanya kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi itu adalah makna-makna abadi yang ada pada zat ilahi, yang keberadaannya melampaui batasan ruang dan waktu. Di sisi lain, kalam lafzi adalah ekspresi fisiknya, seperti suara, kata-kata, atau huruf tertulis, yang berfungsi sekedar sebagai penunjuk dari makna abadi tersebut. Kenapa perbedaan ini penting? Supaya kita nggak menyamakan Tuhan dengan makhluk fisik yang terikat oleh waktu. Dan tahu nggak, bedain antara makna abadi sama teks fisik ini bukan cuma obrolan filsafat santai. Coba kita tengok sebentar sejarah yang cukup gelap ini. Peristiwa Inkuisisi atau fitnah khalq Al-Quran. Ini berawal dari klaim seorang bernama Al-Jad bin Dirham yang bilang kalau Quran itu cuma sekedar makhluk ciptaan. Ide ini kemudian diadopsi, membesar, sampai-sampai Khalifah Al-Ma'mun saat itu memaksakannya jadi hukum negara. Dampak di dunia nyatanya ngeri banget. Tokoh besar seperti Imam Ahmad bin Hambal sampai disiksa dan dipenjara karena memimpin perlawanan. Mereka rela berkorban nyawa demi satu keyakinan teguh bahwa firman Tuhan pada esensinya adalah sifatnya yang abadi, bukan benda ciptaan yang bisa usang. Kita sampai di bagian keenam, dan yang terakhir, pengawasan sempurna, sifat sam dan ibsyar. Sebagai catatan penting, sifat melihat dan mendengar ini bekerja secara mutlak tanpa butuh organ fisik kayak mata atau telinga. Semuanya tersingkap seketika. Saya mau bagikan satu hadis yang sangat indah, biar bahasan teologi kita ini terasa lebih dekat dan manusiawi. Suatu ketika, ada beberapa sahabat yang berdoa dengan suara yang keras banget. Lalu Nabi Muhammad SAW menegur mereka dengan lembut. Beliau bilang, "Wahai manusia, irba'u, sayangilah diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli." Kata-kata sayangilah diri kalian ini nampar banget, karena ini ngajarin kalau kita nggak perlu teriak-teriak ngerasa Tuhan ada di ujung galaksi. Kita lagi berkomunikasi sama zat yang persepsinya menyerap segala sesuatu sedekat hembusan nafas. Buat merangkum dalil rasional dari bagian akhir ini, ulama punya pendekatan cerdas yang disebut qiyas al-ghaib ala asy-syahid. Maksudnya, membandingkan hal gaib dengan hal yang terlihat. Logikanya gini, semua makhluk hidup yang sempurna pasti bisa mendengar dan melihat, kecuali kalau mereka punya cacat fisik. Nah, cacat kayak buta atau tuli itu kan simbol kelemahan. Fakta sejarahnya Islam datang justru buat menghancurkan berhala karena berhala-berhala itu tuli dan buta. Jadi, kalau ada yang bilang sang pencipta itu nggak bisa melihat atau mendengar, itu sama aja merendahkan Tuhan selevel sama patung batu. Kesimpulannya super jelas, pencipta kita wajib punya penglihatan dan pendengaran yang absolut dan tanpa batas. Jadi, ini dia inti dari semua obrolan panjang kita. Setelah kita sama-sama membedah 7 sifat dasar dari kesempurnaan absolut ini, mulai dari ilmu yang tanpa batas, kuasa yang mutlak, sampai pengawasan yang sempurna, dan kita udah lihat bagaimana wahyu dan akal sehat benar-benar selaras membenarkan hal ini, ada satu pertanyaan besar buat Anda. Bagaimana sih pemahaman tentang arsitektur kesempurnaan ini bakal ngubah cara Anda memandang alam semesta mulai hari ini? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana hal ini ngubah cara Anda melihat peran dan tanggung jawab Anda di dalamnya? Coba direnungkan. Makasih banget udah nemenin dan nyimak penjelasan kita kali ini. Teruslah berpikir kritis, teruslah belajar, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.